Penyakit COVID-19 atau yang diakibatkan oleh virus corona ini mudah menular kepada orang yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Agar imunitas tinggi dan mampu mencegah masuknya penyakit, tubuh memerlukan asupan nutrisi bergizi yang tinggi. Sebenarnya apa saja nutrisi yang penting untuk menjaga kekebalan tubuh selama berlangsung wabah virus corona? Kita akan tanyakan langsung dengan seorang dokter spesialis ahli gizi yang sudah bergabung bersama Sapa Indonesia Akhir Pekan melalui sambungan Skype dari Dr. Tirta Prawitasari. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Ya, Dok, ini mau nanya dulu nih di awal. Sebenarnya benar nggak sih bahwa suplemen imun itu bisa untuk menangkal atau mencegah masuknya virus, utamanya virus corona nih ya, ke dalam tubuh kita gitu? Ya, jadi sistem kekebalan tubuh kita ini hanya bisa bekerja optimal jika bahan-bahan baku yang dibutuhkan berada dalam keseimbangan. Jadi kalau kita mau dia bekerja baik, maka seluruh komponen yang bekerja untuk membangun sistem kekebalan itu harus ada. Jadi kalau kita hanya memberikan satu, dua, atau sebagian saja dari komponen yang dibutuhkan oleh tubuh, maka sistem imun kita ini nggak akan bekerja dengan baik. Jadi basicnya harus berada dalam keseimbangan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Kalau keseimbangan itu apa aja tuh, Dok sebenarnya? Berarti kan nggak mungkin cuma minum let's say imun booster atau sering dibilang imun untuk suplemen untuk imun kekebalan tubuh aja. Ini berarti nggak bisa untuk sama sekali satu-satunya untuk menghindari atau mencegah virus kan, oke? Betul. Jadi poin pertama adalah status gizi kita harus baik, ya. Status gizi kita harus baik, kita tidak boleh obesitas, kita tidak boleh kurang gizi. Kalau kita berada dalam kedua moda status gizi itu, kita menjadi kelompok yang termasuk yang rentan untuk mengalami penyakit infeksi, karena sistem imun kita sudah pasti tidak berjalan dengan baik. Yang kedua adalah kita harus memiliki kecukupan komponen zat gizi mikro, ya. Komponen zat gizi mikro yang bermain dalam sistem imun kita itu banyak. Ada komponen antioksidan, vitamin C, vitamin A, vitamin E, kemudian ada mineral, zinc, ada selenium, kemudian ada yang lainnya ya, Fe bisa juga, dan masih banyak lainnya yang bermain dalam sistem imun itu. Semuanya itu harus ada. Semuanya harus cukup. Tubuh tidak menuntut kita untuk lebih, jadi ini harus banyak. Ketika kita lagi di masa seperti ini harus banyak gitu, supaya sistem kita menjadi kebal begitu, tapi tubuh hanya minta satu, adakan semua komponen itu dalam jumlah yang seimbang, semua harus ada. Protein harus ada, cukup energi. Tidak boleh ada stimulasi yang membebani kerja dari kekebalan tubuh. Gitu. Ada efek tertentu nggak sih, Dok? Misalkan kita sudah merasa makanan protein cukup, olahraga cukup gitu ya, mau minum suplemen imun ini, tapi kita merasa bahwa biar lebih bagus nih efeknya minum 2 kali sehari. Ada dampak tertentu nggak sih kalau minum ini misalkan kebanyakan begitu? Atau baiknya seperti apa sih, Dok, minum suplemen imun ini? Yang dimaksud apa nih? Multivitamin? Atau ya, semacam apapun, misalkan vitamin C. Kita kan sekarang banyak sekali dengar harus minum vitamin C nih sekarang gitu loh. Terus ya di lingkungan saya pun kayak oke lah kita minum 2 aja biar lebih kebal misalnya. Itu benar nggak, Dok? Atau gimana? Seperti yang sudah saya sampaikan, tubuh itu punya kuota yang dia butuhkan dalam keadaan dia normal. Dalam keadaan dia normal, misalnya nggak ada challenge infeksi atau apapun, ya supaya dia bisa bekerja dengan baik, dia butuh apa yang dibutuhkan. Tetapi ketika dia dapat challenge, misalnya ada peradangan, ada infeksi lainnya, maka kebutuhan tubuh tentunya akan meningkat. Nah, kebutuhan tubuh yang meningkat ini kan bisa dipenuhi tidak hanya dengan suplemen kan, bisa kita penuhi dengan makanan. Jadi kalau dari makanan kita bisa makan banyak untuk memenuhi kebutuhan tubuh, ya berarti nggak ada masalah. Jadi suplemen, ya namanya juga suplemennya sifatnya adalah tambahan, diberikan pada saat kita membutuhkan. Jadi kalau kita nggak butuh, ya kita nggak perlu minum itu gitu. Nggak ada efeknya. Jadi bahkan ada beberapa vitamin yang sifatnya dilarut dalam lemak, disimpan dalam lemak, sehingga mudah sekali terjadi hipervitaminosis. Kalau dia terjadi hipervitaminosis, maka problemnya menjadi persoalan. Zinc yang kita konsumsi berlebihan, di luar dari kebutuhan kita,
itu akan menyebabkan imunosupresan. Jadi yang kita butuhkan sekarang adalah memastikan tubuh kita cukup. Begitu. Intinya kalau berlebihan juga ini tidak baik. Dok, sebenarnya mau klarifikasi dulu. Kadang ada yang bilang, minum vitamin C ini tidak boleh digabung dengan suplemen imun atau imun booster gitu. Apakah dua hal ini memang berbeda atau seperti apa, Dok? Kalau evidence-nya sih tidak ada ya, maksudnya melarang pasti ini nggak boleh dengan ini, nggak boleh dengan itu. Cuman kalau misalnya imun booster yang dimaksudkan misalnya mengandung komponen jahe misalnya, jahe bersama vitamin C memiliki sifat yang iritan pada lambung. Jadi kalau dia didouble kan berarti dia memberikan efek potensiasi begitu ya. Jadi mungkin itu sebaiknya tidak disatukan gitu ya. Atau ada beberapa hal yang sampai sekarang itu risetnya memang nggak firm gitu ya untuk imun booster ya. Ada yang bilang ini justru tidak baik bagi kesehatan dan yang ini justru tidak, yang ini penelitian lain bilang justru ini baik bagi kesehatan. Jadi menurut saya pada evidence yang belum jelas, yang kita sebelumnya tidak pernah mengkonsumsi dan kita tidak pernah ada bukti sebelumnya, ya kita nggak usah repot-repot untuk melakukan itu karena tubuh sebenarnya yang tubuh butuhkan itu adalah pada titik keseimbangan itu, pada kebutuhan dia itu adalah sekian gitu loh. Ketika kita memberikannya lebih, yang dilakukan oleh tubuh kalau itu vitamin B dan C dia akan buang kelebihannya, kalau itu vitamin A, D, E itu dia akan simpan di dalam tubuh kita gitu, dia tidak akan pakai gitu loh. Nah pada beberapa mineral kelebihan justru berakibat buruk. Jadi menurut saya kita bertahan pada sesuai dengan kebutuhan itu. Sesuai dengan kebutuhan aja. Tadi yang paling penting juga seimbang begitu ya dok ya dalam tubuh ini juga sesuai kuotanya. Tapi kalau berbicara seimbang sebenarnya gimana sih dok ukuran seimbang untuk tubuh manusia gitu? Apalagi di masa-masa seperti ini. Seimbang itu tentunya ditentukan dengan aktivitas ya. Setiap orang dengan usia yang berbeda, dengan berat badan dan tinggi badan yang berbeda, memiliki kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita mau ukur pakai usia ya rata-rata mulai dari 2.000 sampai 2.500 kilokalori itu adalah kebutuhan rata-rata usia dewasa. Jadi penuhi saja kebutuhan itu dan yang paling penting itu adalah semua komponen harus ada. Ada karbohidrat, ada protein, ada lemak dan ada semua vitamin dan mineral. Indikatornya gampang aja sebenarnya kalau kita mau lihat di piring kita, kalau piring kita berwarna, variatif, jumlahnya, jenisnya dan jumlahnya cukup, itu memenuhi pedoman ya. Separuhnya itu kita isi dengan sayur dan buah, separuhnya kita isi dengan nasi atau lauk pokok, makanan pokok dan sisanya adalah protein, maka itu tercukupi. Yang kita tidak pernah bicarakan dalam setiap kali kita bicara tentang menjaga kebutuhan kekebalan tubuh kita itu adalah protein. Orang Indonesia itu makan protein sangat sedikit. Pada protein itu adalah komponen besar pertama yang dibutuhkan ketika infeksi datang gitu. Karena protein adalah bahan baku untuk menciptakan komponen yang akan menghadapi infeksi itu. Nah, kita terlalu sibuk bicara antioksidan. Padahal antioksidan itu nanti gitu loh. Jadi cukupin dulu deh proteinnya. Ada energi yang cukup gitu. Makanya kenapa orang nggak boleh kurang makan pada saat keadaan seperti ini. Nggak boleh kurang makan, nggak boleh berlebihan juga gitu. Karena apa? Kita butuh energi, mau metabolisme itu butuh energi, protein dipakai untuk membangun komponen kekebalan tubuh itu, sel imun itu, dan kemudian antioksidan dibutuhkan untuk hasil luaran dari proses melawan itu. Gitu. Jadi jangan hanya berfokus pada satu komponen, seluruhnya harus ada, baru kita bisa siap. Oke, dok, kalau terkait makanan, tadi kan harus seimbang juga, dulu kita sering juga dibilangin begitu ya, 4 sehat 5 sempurna, tapi untuk saat ini kan banyak nih yang mengolah makanan menjadi yang macam-macam gitu. Kalau pengolahan makanan sendiri ini biar gizinya nggak hilang seperti apa sih dok? Kalau minum jus sendiri bagaimana kalau untuk buah? Ya, jadi vitamin B dan vitamin C adalah vitamin yang sangat rentan. Itu gampang banget hilang karena proses pemasakan ya, karena proses pengolahan. Jadi untuk vitamin jenis B dan C ini proses memasak yang sederhana dalam waktu yang singkat itu yang kita butuhkan sekarang. Jadi jangan masak perlu waktu yang lama gitu ya, misalnya gulai atau apa gitu ya, jangan lakukan itu.
Jadi memakannya dalam kondisi mentah itu semakin baik. Cuman kalau kita mau memutuskan makannya dalam keadaan mentah, maka yang harus dipastikan adalah kebersihannya dan keamanannya, pestisida free, kemudian dia harus dicuci supaya nggak ada mikroorganisme lain yang ada di situ, ya. Baru kemudian kita olah. Menjus atau tidak menjus itu sebenarnya nggak terlalu penting. Cuman problemnya pada saat kita menjus adalah pada blender yang kita gunakan itu ada panas yang dihantarkan. Nah, vitamin D dan vitamin C itu sangat mudah rusak oleh karena panas. Jadi dia mudah teroksidasi. Jadi jangan kalau punya juicer mesti cari juicer yang tidak panas gitu ya. Nah dok, kalau berbicara protein tadi kan dokter juga sebutkan bahwa di Indonesia sendiri ini kurang begitu untuk mengkonsumsi protein. Sebenarnya protein ini paling baik ini didapat dari mana aja dok kalau makanan? Paling mudah? Untuk saat ini karena kita membutuhkan zinc, maka protein yang terbaik adalah protein hewani. Jadi dari semua yang paling banyak kali zincnya itu adalah dari seafood, ya. Tapi mungkin kita nggak semua orang punya kemewahan untuk itu, faktor alergi juga banyak. Salah satu jenis makanan yang saya rekomen untuk ditambahkan sebagai penambah asupan protein itu adalah telur. Kenapa penting juga mungkin karena banyak masyarakat awam yang juga belum tahu begitu dok ya. Terakhir dok, kalau untuk vitamin C ini apa sih sebenarnya atau vitamin secara umum apa yang boleh atau apa yang tidak dok? Karena banyak juga beredar ini kayak di grup-grup WhatsApp karena membuat orang salah kaprah sekarang. Iya, kebutuhan vitamin C kita untuk harian sebenarnya nggak terlalu banyak ya, maksimal sekitar 75 sampai 100 miligram saja per orang untuk orang dewasa. Jadi sebenarnya kalau kita mau dapatkan itu dari buah-buahan itu bisa saja. Cuma karena tadi dia termasuk jenis yang mudah sekali kekurangan karena dia per hari gitu ya. Jadi yang harus benar-benar harus kita perhatikan memang adalah kedua jenis vitamin ini. Untuk vitamin A, D, dan E, karena sifatnya larut dalam lemak dan disimpan dalam lemak tubuh kita, maka kebutuhannya sebenarnya tidak perlu terlalu besar, tidak perlu juga harus dalam bentuk suplemen, begitu ya. Bisa kita penuhi, misalnya vitamin D bisa kita dapatkan dari matahari, vitamin A bisa kita dapatkan dari banyak makanan, dan vitamin E juga begitu, kacang-kacangan atau dalam kuning telur, begitu ya. Tetapi masalahnya sekarang di Indonesia ternyata lumayan tinggi nih orang yang mengalami defisiensi vitamin D. Padahal vitamin D itu penting banget untuk sistem kekebalan tubuh. Jadi saran saya untuk vitamin D mungkin boleh dipikir-pikir untuk menjadi sesuatu yang kita konsumsi harian. Pilih dosis yang tidak usah terlalu besar. Pertama kenapa? Karena dia disimpan. Ya, kalau kelebihan dia akan disimpan, dia tidak akan dikeluarkan. Jadi dosisnya nggak perlu banyak-banyak. Atau kalau Anda termasuk orang yang suka berjemur, ya berjemurlah begitu ya. Itu kalau udah manula rasanya berjemur aja nggak cukup sih, harus ditambah. Vitamin D juga penting. Dok, terakhir, selain emang apa yang akan kita konsumsi begitu, makanan, vitamin, aktivitas apa sih dok yang dapat menunjang kekebalan tubuh kita sehari-hari? Ya, aktivitas fisik sebenarnya juga merupakan sesuatu yang bisa menguras, ya, menimbulkan inflamasi, menguras antioksidan sebenarnya. Karena pada setiap kita beraktivitas, misalnya weight training atau apapun, kita akan tubuh kita akan mengeluarkan peroksidan, karena itu juga merupakan stres bagi tubuh kita gitu ya. Jadi saran saya untuk saat seperti sekarang, aktivitasnya lakukan apa yang sudah rutin kita kerjakan, dan tidak perlulah kita overacting menambahkan aktivitas fisik yang berlebihan ya. Jadi kalau biasanya cuma jogging 40 menit, ya lakukan saja jogging 40 menit itu. Jadi nggak usah overacting dengan jogging 40 menit, kemudian menambah weight training, menambah dengan ini, menambah dengan itu. Menurut saya itu sudah tidak terlalu perlu gitu. Karena pentingnya dari aktivitas fisik itu adalah, salah satunya adalah memberikan ketenangan ya, memberikan kegembiraan, kebahagiaan, jadi rasa senang, rasa bahagia, positive feeling itu yang membuat sistem imun kita bisa tidak perlu bekerja keras. Jadi sistem imun kita kan bekerja keras, baik itu dapat tantangan dari luar maupun tantangan dari diri sendiri. Tantangan dari diri sendiri itu adalah stres, gitu kan. Nah, stres itu bisa datang dari aktivitas fisik, bisa datang dari kurang tidur, dan bisa datang dari misalnya Anda geriatri gitu ya, atau Anda manula ya, atau Anda seseorang yang obesitas.
Oke. Makanan-makanan seimbang, kemudian vitamin juga jangan terlalu berlebihan begitu ya. Aktivitas juga seperti biasa saja. Jangan kurang tidur. Satu lagi ya dok, terima kasih sudah meluangkan waktu memberikan informasi yang sangat informatif begitu dari sambungan Skype langsung. Dr. Tirta Prawitasari, terima kasih sekali lagi. Dokter spesialis ahli gizi